Hey ho Pop Gengs, siapa nih yang habis ikut ujian masuk PTN? Kamu lulus nggak? Kalau lulus ya syukur. Kalau nggak lulus, sana gih tafakur. Kali aja emang ada yang salah, di kamunya atau di kampusnya. Gak usah sedih, jalan masih panjang dan kampus masih banyak. Kalau masih ditolak, ya dukun bertindak. Atau kamu bisa bikin kampusmu sendiri, kayak alur film yang bakal aku bagiin ke kamu kali ini. Ini adalah film yang rilis di tahun 2006, diarahkan oleh Steve Pink, diproduksi oleh Shady Acres Entertainment, dan didistribusikan oleh Universal Pictures. Penasaran? Oke, tanpa babi bu caci cudadidu, segera siapkan cemilanmu, angkat gelasmu, accepted dimulai. Mari kita berkenalan dulu dengan orang yang memulai ini semua. Dia adalah Bertel Biggins alias B yang diperankan oleh Justin Long. Anak SMA yang bentar lagi lulus tapi masih belum keterima di kampus manapun. Doi sebenarnya nggak bego-bego amat sih, mengingat pekerjaannya di sekolah sebagai calo KTP palsu untuk para siswa. Mungkin lagi sial aja ya, makanya gagal. Beda sama B, sahabatnya si Sherman Shredder 3 ini diperanin sama Jonah Hill malah lulus di kampus top Harmon. Lalu si tetangganya Monica Morland yang diperanin Blake Lively dan sejak lama B udah suka juga lulus di kampus itu. B pun jadi gondok dan buru-buru pulang buat ngecek kotak suara. Mastiin dia keterima di kampus Harmon juga atau enggak. Tapi hasilnya sama aja, doi tetap ditolak. Nah karena itu B akhirnya mutusin gak bakal kuliah dan nyari kerja. Jadi dia presentasi ke bokap soal rencananya. Dan hasilnya sih bisa ketebak. Bokap nyokapnya ngotot kalau B tetap harus kuliah biar dapat tempat di society. Orang tuanya tuh baru nyerah setelah B jujur soal dirinya yang ditolak oleh semua kampus. Lalu harapan muncul gak lama kemudian. Setelah B pulang dari perayaan kelulusan Shredder, Doski dapat ide malsuin surat kelulusan dari universitas. Biar makin meyakinkan, B minta Shredder ini bikinin website supaya ada yang bisa ditunjukin ke orang tua selain surat. Nah, di momen ini, teman mereka si Daryl Holloway aka Hans yang diperankan Columbus Short juga minta dibuatin surat palsu kayak B. Soalnya, beasiswa atletiknya dicabut gegara cedera. Dan hari itu, lahirlah kampus South Harmon Institute of Technology alias SHIT. Setelah surat dan websitenya udah jadi nih, B lalu masuk ke rencana selanjutnya. Dia sengaja ngirim surat dari alamat lain supaya diterima sama bokapnya. Habis itu, pura-pura deh kaget pas baca surat kelulusan dari kampus fiktif buatannya sendiri. Ortu doi ikutan seneng dong, ya iyalah. Gak tanggung-tanggung si bokap langsung bayarin semua biaya kuliahnya buat 1 semester. Setelah ngecek website kampus SHIT alias bokis buatan Shredder. Nah, dari situlah awal semua masalah ini. Karena seneng anak perjakanya keterima di universitas nih, Ortu B ngotot buat nganterin sampai kampus pas kuliah mulai. Ini ya bikin B harus putar otak untuk bikin kampus fiktifnya itu makin meyakinkan. Dengan bantuan Rory Thayer yang diperankan Maria Thayer dan Glenn yang diperankan sama Adam Hirschman, mereka menyewa RSJ di dekat kampus Harmon terus direnovasi supaya kelihatan kayak kampus beneran. Mereka pun harus kerja buat bersihin gedung itu. Karena udah ditinggalin lama banget kan. Pas asik beberes segala ya tiba-tiba Ortu B nelfon dan minta ketemu sama dekannya. Jadinya putar otak lagi deh mereka buat nyari dekan. Untung si Shredder ini punya om yang dulu pernah jadi dosen di kampus Harmon. Namanya Ben Lewis, diperankan oleh Lewis Black. Dan semesta sepertinya mendukung ya. Om Ben iyain aja buat pura-pura jadi dekan. Karena kebetulan dia baru dipecat dari kerjaannya sebagai penjaga toko sepatu. Ya karena ngomelin anak salah satu pelanggannya. Nah hari H pun tiba.
keluarga B ini datang ke kampus buat ketemu sama Om Ben. Dan di sana, Taylor sama Hans sudah nyiapin para figuran yang pura-pura jadi mahasiswa SHIT itu. Kan aneh kalau pas ortu B datang, tapi kampusnya kosong. Cuman mereka semua hampir ketahuan nih pas Om Ben ngobrol sama orang tuanya B. Karena ya om-om ini walaupun jenius tapi punya masalah temperamen. Dan cara bicaranya itu eksentrik banget untuk ukuran dekan. Dan pertemuan itu berakhir dengan sukses meskipun adik B si Lizzie yang diperanin Hannah Marks masih curiga dengan semua keanehan di kampus abangnya itu. Setelah orang tua B dan Om Ben ketemu, keadaan pun kembali damai. Ya, walaupun cuma sebentar. Karena ternyata nih situs web yang dibuat sama Shredder dan didesain otomatis ngelulusin tiap pendaftar udah dibuka sama ratusan orang. Lalu ya, seperti dugaan kamu, orang-orang putus asa yang buka web langsung keterima jadi mahasiswa di SHIT alias SHIT ini. Mana mereka udah bayar biaya kuliah untuk 1 semester ke depan lagi. Semua personil SHIT akhirnya minta B buat jujur ke orang-orang malang itu tentang kampus mereka, yang sama sekali gak nyata. B pun menuruti permintaan teman-temannya dan bergegas ke aula untuk bicara sama para mahasiswa. Cuman setelah lihat wajah-wajah polos dari orang-orang yang senasib dengan dia, B lalu mutusin untuk tetap melanjutkan proyek SHIT tanpa persetujuan yang lain. Semua personil SHIT kecuali Om Ben sebenarnya keberatan dengan tindakan B. Karena gak ada satupun dari mereka ini yang ngerti soal dunia perkampusan. Tapi udah gak ada jalan lagi untuk mundur. B lalu pergi ke kampus Harmon buat nyari tahu gimana cara kerja universitas. Sampai di sana, doi malah kecewa karena kampus itu tegang banget kayak kanebo baru. Gak seindah FTV di stasiun TVSC. Untung si B ini ketemu sama Monica, jadi ya ada bunga-bunga dikit lah. Nah, setelah dari Herman, B pun pergi nemuin Om Ben untuk konsultasi. Dan hasilnya B wawancarain semua mahasiswa tentang materi yang mau mereka pelajari. Cuman karena maunya tiap orang itu beda-beda, jadi sistemnya pun diubah. Dari nawarin pelajaran, jadi pilih sendiri apa yang mau dipelajari. Lalu semua daftar pelajaran yang dipilih ditulis di dinding biar kelihatan sama semua orang. Ya begitulah akhirnya cara kerja kampus SHIT ini. Semua orang bisa belajar apa yang dia mau dengan kurikulum mereka sendiri. Wah asik juga sih. Ada yang belajar seni kuliner, mahat patung, meditasi alias gak ngapa-ngapain. Lalu ada tata busana, olahraga ekstrim, musik, hingga nih yang lebih absurd, kayak ledakin sesuatu dengan pikiran. Selain itu, biar kelihatan makin berasa kayak kampus, B juga bikin pers mahasiswa dengan terbitan yang diberi nama SHIT Rack. Juga ya Pop Gang, sampai bikin maskot yang disebut SHIT Sandwiches. Sedangkan Om Ben akhirnya beneran jadi dosen yang ngajarin apapun suka-suka dia. Selebihnya kalau lagi nggak ada kelas, kampus SHIT ini lebih mirip tempat ajojing buat mabok dan joget-joget. Lah kok kayak senang-senang mulu ya? Gak kampus banget sih. Mana gak ada konflik, jadi gak seru kan? Aku tuh sukanya kalau ada keributan. Oh, ternyata ada. Sorry. Ternyata sumber keributannya itu datang dari kampus tetangga. Jadi gini ceritanya. Dekan kampus Herman, Richard Van Horn itu punya rencana buat bikin gerbang supaya kampusnya kelihatan lebih berkelas kayak Yale dan Harvard gitu deh. Untuk rencana itu dia ngirim Hoyt Ambers, ketua BEM Herman sekaligus pacarnya si Monica, buat beli gedung RSJ sama tanah-tanahnya yang sekarang ditempati nama kampus SHIT. Si Hoyt ini nurut dong dan langsung cus ke tempat yang dimaksud. Di sana, dia ketemu sama Bartleby yang nolak buat lepasin perjanjian sewa propertinya. Nah, disinilah awal keributannya. Setelah rencana Hoyt ini gagal, keadaan makin panas. Karena dia putus dengan Monica gegara kedapatan selingkuh. Dan tahu kalau B ternyata punya hubungan mesra sama mantannya. Selain itu, pesta klubnya jadi sepi banget.
Gegara orang-orang lebih milih ke pesta Shit yang lebih meriah. Hoyt pun bekerja keras untuk membongkar ke publik kalau Shit ini adalah kampus bodong. Dosky pun manfaatin temennya B, si Shredder, yang pengen banget gabung di klubnya. Caranya itu ya tarik ulur gitu deh. Si Shredder ini dibully dulu, terus dibaekin. Dan begitu seterusnya sampai capek. Hingga akhirnya mereka nunjukin niat asli dan maksa Shredder nyerahin semua file soal Shot Herman. Berbodalkan file dari Shredder, Hoyt menghubungi dinas pendidikan dan semua orang tua mahasiswa Shit. Ngelaporin Shit sebagai kampus bodong yang gak terdaftar. Hal tersebut ya bikin Shit ini terpaksa ditutup. Sedangkan B ditinggalin semua orang. Dan terancam masuk penjara karena tuduhan penipuan. Semua hal itu bikin situasi jadi murung banget. Namun, pertolongan datang dari Shredder. Doi yang muak sama Herman dengan semua tradisi boring dan pelonco busuknya mengajukan akreditasi atas nama Shit. Ini ngasih B kesempatan untuk bikin Shit jadi kampus sah. Dan B bersama para personil Shit mendatangi persidangan yang dihadiri oleh dinas pendidikan. Nah itu jadi sidang yang panas. Karena selain dihadiri oleh para mahasiswa kampus Shit, kubu kampus Herman juga hadir, termasuk dekannya si Van Horn. Kita bisa melihat bagaimana B sangat dipojokkan oleh kubu lawan dan hakim pada awal sidang karena kampusnya nggak punya fasilitas. Namun nih, keadaan berbalik saat para mahasiswa Shit satu persatu menjelaskan soal kurikulum yang mereka pelajari. B juga melakukan orasi yang berapi-api nih di tengah sidang tentang kegagalan sistem pendidikan konvensional yang bikin mahasiswa jadi seperti robot. Dan betapa pentingnya punya impian yang berusaha diwujudkan. Nah, orasi itu bikin hakim merasa tersentuh dan mengingat impiannya sebagai musisi. Dinas pendidikan pun ikut terpengaruh dan akhirnya memberi Shit akreditasi dengan masa percobaan 1 tahun untuk melengkapi kekurangan kampus dan menguji sistem yang ditawarkan oleh B. Shit pun akhirnya dibuka kembali dengan renovasi sana-sini. Dan mahasiswa angkatan 2 yang baru bergabung termasuk Sherman dan Monica. Sedangkan ortu B akhirnya gak malu lagi dan malah merasa bangga dengan anak perjakannya yang masih muda tapi udah punya kampus sendiri. Nah, film ini pun berakhir dengan Van Horn yang meradang setelah menyaksikan mobil kesayangannya tiba-tiba meledak. Pelakunya adalah mahasiswa Shit yang sebelumnya ikut meledakkan benda dengan pikiran. Wow, ternyata gak ada yang absurd ya asal mau usaha. Ya, itulah Accepted, film tentang mimpi yang berusaha diwujudkan gak peduli betapapun absurdnya. Jadi jangan menyerah hanya karena gak diterima di PTN ya Pop Gengs. Tetap usaha aja, gak usah pedulin apa kata orang. Dan ya, ide cerita film ini keren banget sih. Aku punya dugaan soal referensi dari sekolah semacam ini. Mungkin Rockefeller University atau Summerhill School. Sedangkan eksekusinya menurutku agak kurang sih, terutama pada bagian pace yang kadang lamban dan kadang kecepetan, jadinya gak efisien. Padahal durasinya pendek. Ya udah deh, nanti malah durasiku yang kepanjangan. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.